Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lembeh Riau. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik SMP Negeri 3 Lembeh Riau. Pertama-tama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap ke alam yang terang dan berarti. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesempatannya untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, sebelum kita lanjut ke materi budaya positif, terlebih dahulu kita kembali ke apa tujuan daripada pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, yang termasuk dalam konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu Guru pasti sudah mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk di konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, paradigma belajar ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Lasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang
kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan makna disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk menilik tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Saya kira nilai-nilai dalam profil Pancasila Bapak dan Ibu sudah mengetahui semuanya ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 4 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui, yaitu cinta dan kasih sayang, kepenguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kasus, Ibu Aruni, guru kelas 6 di SD 020 Sepaku sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan menemukan Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Irma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Raka melakukan hal itu? Bisa Bapak Ibu didiskusikan. Jika ada anak yang terhadap mengeluh karena seringkali bekal makan siangnya selalu dipaksa diminta oleh temannya, jika Anda menghadapi seperti itu, apa yang kira-kira Anda lakukan? Kira-kira alasan Raka melakukan hal itu apa? Kira-kira kebutuhan dasar si Raka apa yang tidak terpenuhi di sini? Bapak dan Ibu guru, konsep yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang termasuk motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang biasa terlibat dalam pikiran yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, seperti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi internal yaitu menghargai diri sendiri, seperti saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Selanjutnya hukuman dan sanksi. Itu hukuman dan konsekuensi itu beda ya Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sedangkan konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalnya kita memang sudah merencanakan, misalnya jika kita melanggar misalnya keyakinan kelas konsekuensinya seperti ini. Kalau hukuman biasa tiba-tiba kita misalnya anak-anak berbuat ulah, kita langsung menerbitkan hukuman, saya berdiri di depan atau keluar, itu termasuk hukuman. Seperti kasus di sini,
IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Biasa terjadi ya Bu di sekolah kita yang ini. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Nah, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mencermati kasus tersebut, bagaimana Dulu sering menghukum siswa yang terlambat tanpa memahami latar belakang siswa yang bersangkutan. Pernah terjadi itu di media sosial itu, ternyata orang tuanya siswa yang sakit. Ketika barunya meninggal ini tidak ada lagi ke sekolah, dihukum lagi. Bilang kayak anak itu cerita begitu. Akhirnya dia tahu orang guru ini tahu. Apa? yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat naik ke sekolah itu termasuk hukuman. Benar? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi. Dia diberikan hukuman berdasarkan kesalahannya. Kalau misalnya lari terlambat, kalau terlambat dia kita salah melanggar itu dan hukuman termasuk cuma itu. Kalau mau termasuk konsekuensi, ditanya dulu, maju terlambat sampai dia terlambat kasih ini tugas, bila kata kau terlambat tugasmu berkali ini itu konsekuensi kalau gitu. Kalau malah hukuman lari, cuma terlambat lari mau lari, cuma namanya ketika mau lari tugas, itu namanya konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman dia seperti tadi nomor 1 ini hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya, konsekuensi, ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12, ya, sama dengan nomor 1 tadi. Hukuman semua ya, yang memberikan, ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari dan tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak biasa menjawab pertanyaan. Pada waktu kita sekolah ini dia dikasih hukuman begini. Saya lagi mati, karena namanya tadi. Kalau hukuman sifatnya Jam kepanjang. Tidak boleh ada apa-apa.
ujian Kalau cuma bersekolah kamu tidak ikut ujian, kamu tidak ya anak-anak tak kira kalau begitu. Sekarang kita masuk di restitusi, posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru ada 5. Ini yang paling ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kita di sini diharapkan sebagai manajer. Ini ada posisi kontrol. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Ada kontrol dari luar, kontrol diri, menghindari hukuman. Penghukum, guru berbuat, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk penghukum. Untuk posisi sebagai pembuat bermasalah, yaitu guru harusnya berceramah, mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Itu salah satu contoh kalimat agar anak-anak merasa bersalah. Guru kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur kesalahannya. Nah, manajer yaitu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Mengapa mereka melakukan, apa alasannya. Guru berkata, ini contoh kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu rasakan. Itu termasuk penghukum. Pembuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Sebagai pemantau, kita menanyakan apa peraturannya. Sedangkan sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Hasilnya, jika penghukum, maka siswa biasakan memberontak dan menyalahkan orang lain sampai-sampai dia berbohong. Sebagai pembuat bermasalah, itu menyembuhkan atau menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Sebagai teman, itu ketergantungan. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasa anak yang begini. Kabar banyak sekali. Membuat merasa bersalah, maafkan saya. Ada juga anak biasa minta maaf. Sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Berharap banyak bintang yang saya harus peroleh. Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini yang mengharapkan imbalan. Ya. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, jika penghukum itu akan selalu mengulangi kesalahannya. Dalam pembuat merasa bersalah, mereka merasa berdiri. Jika sebagai teman, lemah, tidak mandiri atau tergantung. Jika sebagai pemantau, itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya.
sebagai manajer itu mengevaluasi dirinya, bagaimana cara mereka memperbaiki dirinya. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan posisi kontrol guru. Pernyataan-pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah kita lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan nah, ada lagi contoh kasus. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat Ibu Rina menggantikan Pak Alfi, Ibu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira dari kasus ini apa yang bisa dilakukan Pak Alfi? Dia menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Bu Rina sama Bu dan sekarang kita lanjut ke kelas. Jangan
keyakinan kelas ini yang sering sekali kita lakukan di kelas. Itu sebelum memulai pelajaran kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas dibuat itu ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita dulu memberikan peraturan kelas kepada murid-murid. Peraturan kelas apa yang mereka ketahui. Kemudian dari peraturan kelas tersebut kita membuat menjadi positif, membuatkan kalimat-kalimat positif. Karena keyakinan kelas itu tidak bisa menggunakan kalimat-kalimat negatif, misalnya dilarang apa. Jadi di keyakinan kelas itu kita ambil dari peraturan kelas yang dibuat dalam kalimat positif. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas yaitu peraturan kelas itu dibuat oleh guru atau untuk ditaati dan harus dipatuhi oleh murid. Sedangkan keyakinan kelas itu kita buat secara bersama dengan murid-murid kita di dalam kelas. Kita memberikan kesempatan kepada murid-murid kita menanyakan apa yang mereka ingin lakukan di dalam kelas selama pembelajaran supaya mereka nyaman, aman. Apa yang mereka kira-kira bisa sepakati bersama, aturan-aturan apa sehingga mereka merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti peraturan. Nah, ini contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di keyakinan kelas itu atau nilai kebajikan yang dituju yaitu bertanggung jawab. Ia harus selalu bertanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ini tadi yang saya maksud. Kita harus membuatkan kalimat positif karena ada kata dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan selanjutnya hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga termasuk menghormati orang lain atau ada istilah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai kebajikannya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai keselamatannya yaitu nilai kebajikannya yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, ini ada contoh pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apa kabar semua hari ini? Baik. Sehat. Semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir? Faisal. Kenapa Faisal? Mama Reski. Mama Reski, kenapa Mama Reski? Mama Fadel. Ada kurang hadir? Wah. Banyak yang apa ya? Dari keterangan sakit atau apa? Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa. Ada yang bisa pimpin baca doa? Coba, kelasnya pimpin baca doa. Coba Ica pimpin baca doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita menentukan dulu keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Biasa dengar keyakinan kelas? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah melakukan yang namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ditentukan oleh guru atau kepala sekolah yang harus kalian patuhi. Sedangkan keyakinan kelas yaitu aturan-aturan yang mana kita yang buat sendiri. Kita kesepakati bersama apa-apa yang kita akan lakukan selama pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar, berjalan aman, kita merasa aman, nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu perlu diterapkan di dalam sebuah kelas atau di sekolah, ya. Jadi sebelumnya kita akan dulu menuliskan apa-apa yang biasa dengan tentang peraturan sekolah. Sekarang ibu bagikan stiker, silakan tuliskan di situ 1 atau 2 yang anda ketahui tentang yang mana termasuk peraturan sekolah yang kita taati ya. Akan dituliskan peraturan kelas apa yang perlu kita. Nanti peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas, ya, diubah menjadi keyakinan kelas dalam bentuk positif. Peraturan apa yang biasa yang harus kita peraturan-peraturannya peraturan apa yang biasa kita dengar yang harus kita laksanakan. Bisa 1, bisa sampai 2.
juga bisa ditempel di depan. Tidak membuat keributan. Ya, tinggal kemudian kanan di atas. Hormati dulu ya, dilarang lolos tetap. Kita berisik dari bilang atau masih berjalan kemudian kita baca dan mengajar. Oke, sekarang diperhatikan ya di atas.
termasuk di lingkungan. Lingkungan yang bersih. Jadi kita buatkan kalimat-kalimat yang positif. Kalau ini siswa harus datang sebelum guru mata pelajaran datang, apa istilah yang kalau begitu? Siswa harus datang sebelum guru mata pelajaran terlambat. Itu termasuk disiplin ya, disiplin atau datang tepat waktu. Kalau yang ketiga, memakai seragam sekolah yang telah ditentukan. Ya, disiplin. Ini termasuk, ini yang masuk disiplin. Tidak membuat keributan. Apa menjadi nilai-nilainya kalau kita mau tidak membuat keributan? Itu menghormati orang lain. Membaca doa sebelum belajar ya. Jadi atau masih ada yang mau ditambahkan di sini? Jadi kita ada yang lingkungan yang bersih, datang tepat waktu, disiplin, menghormati orang lain, membaca doa sebelum dan sudah belajar. Ini yang 5 sudah disepakati atau bagaimana? Sudah sepakat dengan ini? Keyakinan kelasnya yang ini? Jadi ini tujuannya ya, supaya dalam proses pembelajaran itu nanti kita merasa aman dan nyaman jika tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang ribut, tidak ada sampah-sampah, tidak ada yang terlambat datang, ya, tidak ada yang mengganggu teman. Jadi kita sepakat, ini yang 5 ya, kita jadikan keyakinan kelas kita, ya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah sepakat, coba kita membaca doa sebelum belajar ya. Jadi atau masih ada yang mau ditambahkan di sini? Jadi kita ada yang lingkungan yang bersih, datang tepat waktu, disiplin, menghormati orang lain, membaca doa sebelum dan sudah belajar. Ini yang 5 sudah disepakati atau bagaimana? Sudah sepakat dengan ini? Keyakinan kelasnya yang ini? Jadi ini tujuannya ya, supaya dalam proses pembelajaran itu nanti kita merasa aman dan nyaman jika tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang ribut, tidak ada sampah-sampah, tidak ada yang terlambat datang, ya, tidak ada yang mengganggu teman. Jadi kita sepakat, ini yang 5 ya, kita jadikan keyakinan kelas kita, ya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah sepakat, coba kita menuliskan keyakinan kelas yang kita sepakati.
Tembak lagi, oke? Singkatan ya, Bu? Oke. Selanjutnya. Jadi sekarang kita sudah menemukan keyakinan keras yang harus kita sepakati di dalam proses belajar mengajar. Sekarang kita sahkan ya keyakinan keras kita. Coba kita sahkan dengan cara menandatangani kesepakatan kita. Tanda tangan.
Sekarang kita baca bersama. Keyakinan kelas yang perlu kita penuhi dalam proses pembelajaran yang pertama lingkungan yang bersih, yang kedua menandakan tentang waktu, yang ketiga disiplin, keempat menghormati orang lain, yang kelima ibadah dan berolahraga. Jadi dalam proses pembelajaran ini selalu diingat ini ya. Kalau ada yang belajar itu ada konsekuensinya. Ya, jadi saya kira untuk hari ini cukup. Jadi saya harapkan anak-anak semua dapat memahami apa arti dan tujuan daripada keyakinan keras. Oke, saya ini tidak ucapkan dalam perkaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya, dan yang terakhir yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Ini merupakan bagian dari segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah merasakan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasa kita menggunakan kalimat-kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Putri, tadi Ibu mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar dengan Ica ya? Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesel? Ica terus menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu kesel dan marah. Jika Ibu berada di posisi kamu, pasti Ibu lakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ica? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Ica dan tanpa sadar saya mendobrak mejanya. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu karena ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya hanya baru sadar, kan saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Ica hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kamu kalau kamu merasa marah dan kesal karena kamu sudah susah payah mengerjakan sedangkan Ica dengan santainya mencontek pekerjaan kamu. Coba kita pikirkan tindakan kamu dengan mendobrak meja Ica, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting bagi kita. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas
kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah. Jika ada yang ingin mencobai saya akan melaporkan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu Putri. Tetap semangat ya. Silahkan kembali ke kelasnya. Sama-sama. Lisawal, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Lisawal, tadi Ibu Guru mendapat laporan dari Bu Tiket, katanya hari ini kamu terlambat ya? Iya Bu. Sering terlambat itu merupakan kesalahan bukan? Iya Bu. Baik, berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan mau memperbaiki. Setuju? Setuju Bu. Insya Allah kita cari solusinya sama-sama ya. Insya Allah terlambat pasti karena ada alasannya. Kenapa Insya Allah terlambat? Karena saya selalu begadang sambil main HP, jadi saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau begitu keyakinan kelas yang kamu langgar itu yang mana? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak bagi kita? Penting bukan membuat kita disiplin di sekolah. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat bagi kita karena kita bisa menghargai orang di sekeliling kita dan kita bisa menambah rasa peduli kita terhadap orang lain. Ya Bu, saya merasa menyesal saya minta maaf Bu. Iya, misalnya sikap yang sangat baik kamu sudah lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan tidur lebih cepat agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, Syawal, kamu telah menemukan solusinya dan saya akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan ke kelas ya. Iya Bu, makasih Bu.